Ngevlog di kebun desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara Kebun Desain Ngevlog. Oke, balik lagi sama aku Albandani dan Ajis. Oke, di episode kali ini kita akan membahas terkait dengan MOU. Nah, apa sih MOU? Sebelum ke situ, buat teman-teman yang baru lihat video ini, Kebun Desain itu merupakan sebuah channel yang sering berbagi informasi terkait dengan bisnis, dunia bisnis dan dunia desain grafis. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk melihat tips-tips, informasi bisnis yang sering kita sharekan di sini, silahkan subscribe, like, dan biasakan komen untuk diskusi di bawah ya. Oke, tadi balik lagi kita akan membahas terkait dengan MOU. Tapi, apakah teman-teman sudah tahu apa itu MOU? Nah, bagi yang belum tahu, kalau yang udah tahu itu bagus ya. Tapi bagi yang belum tahu, itu kira-kira apa nih? MOU itu apa, Jis? Jadi MOU itu singkatan. MOU itu merupakan singkatan. Memorandum of Understanding. Oke, Iya. Memorandum of Understanding. Jadi itu tuh istilah apa ya? Istilah dalam literasi kayaknya. Jadi fungsinya itu adalah untuk dokumen di mana isinya tentang perjanjian salah satu pihak dengan pihak yang lain. Oke. Dan dokumen ini legal secara hukum gitu. Oke, jadi berarti kalau legal secara hukum ada materainya ya? Iya, ditandatangani oleh kedua belah pihak. Oke, berarti bisa kita simpulkan MOU itu merupakan bentuk dokumen perjanjian. Iya, dokumen yang perjanjian dilakukan oleh berbagai pihak, baik itu dua pihak ataupun lebih gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, apakah buat para UMKM nih ya, mungkin untuk perusahaan-perusahaan besar mah itu pasti udah kenal lah ya yang namanya MOU. Nah, tapi buat kita nih, buat para UMKM, itu MOU itu penting nggak sih gitu? Penting. Kenapa nih penting? Jadi perlu belajar juga gitu. Jadi MOU itu dibuat ketika kalian melakukan kerjasama, baik penjualan maupun kerjasama di luar penjualan gitu, kayak kolaborasi segala macam. Pokoknya hal-hal yang terkait dengan kerjasama itu harus ada MOU-nya. Nah, jadi gini ya. Kenapa sekelas UMKM itu penting mengetahui yang namanya MOU? Karena kita nggak tahu kita bakal kerjasama dengan siapa. Ya, betul. Bahkan kita meskipun kelasnya UMKM itu bisa bekerja sama dengan PT-PT besar ataupun perusahaan-perusahaan besar. Ya, ataupun gitu ya. dengan UMKM lainnya gitu. Maupun dengan UMKM lainnya. Ya. Karena mungkin mereka kalau UMKM dengan UMKM mungkin cukup ngomong gitu biasanya. Enggak juga. Kalau misalkan perjanjian itu kerjasama, kolaborasi ataupun apapun yang bentuknya ya, itu harus tertulis. Ya, biar jelas gitu, ada kejelasan. Nah, berarti dokumen yang tertulis itu tadi balik lagi diistilahkan MOU. Oke. Nah, itu ya bisa dipahami ya buat teman-teman UMKM. Nah, dirimu punya contoh nggak, Jis, terkait dengan ada nggak UMKM yang di Indonesia ya, terutama yang melakukan kerjasama ada MOU-nya? Pertama banyak sih, contohnya bisa bisnis catering ya. Itu dia bisa nyuplai ke perusahaan, ke kawasan, mungkin ke PT-PT. Oh iya. Nah, itu butuh company profil, butuh MOU gitu. Terus bisa juga franchise, ketika bisnis kita di franchise kan nih. Nah, kita mau bikin cabang, kita bikin perjanjian dengan kepala cabangnya gitu. Nah, itu pakai MOU juga. Jadi memang di UMKM juga dibutuhkan sebenarnya untuk level yang itu gitu. Oke, meskipun levelnya UMKM tapi harus mengerti dengan yang namanya MOU tentunya ya. Itu udah tadi kita jelasin terkait dengan MOU itu penting sekali. Bahkan nggak cuma buat perusahaan besar tapi buat UMKM.
Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan tahapan ataupun apa sih yang Iya. harus diperhatikan ketika kita mau membuat MOU supaya ya apa ya bagus lah gitu. Iya. Gimana? Jadi ini ada contohnya nih. Kebun Desain juga kita bekerja sama ya, sama misalkan kita bikin project nih, ada PT yang mau bikin branding apa atau bikin website segala macam, kita bikin MOU-nya nih, gitu perjanjiannya. Isinya apa aja segala macam itu diatur di situ. Contohnya kayak gini, ini ada map coklat ya. Ya, yang Tapi isinya yang apa? nggak cuman bentuknya nggak cuman seperti ini gitu. Bisa juga dijilid spiral gitu. Oh. Jadi tergantung iya. kalian aja sih sebenarnya. Iya iya. Gimana? Ya yang penting terlihat apa ya? Profesional lah. Profesional Iya. seperti itu. Ya biasanya kan ada pakai map, ada juga yang dari plastik itu yang lumayan tebel kayak gitu ya kayak map juga sih Iya, iya. kayak gitu. Nah, isinya pertama yang harus diperhatikan adalah identitas dari kedua belah pihak atau pihak yang bekerja sama lah. Oke. Kalau misalkan lebih dari dua, ya tulis juga tuh pihaknya ada pihak pertama, pihak kedua, pihak ketiga. Iya iya iya. Itu ditulis di ini contohnya ya, yang ditulis di awal. Yang bertanda tangan di bawah ini pihak satu, misalkan kita, pihak keduanya orang lain, pihak ketiganya siapa lagi, kalau misalkan ada 3 ya. Oke. Dan seterusnya gitu. Itu pertama identitasnya dulu dijelasin. Siapa aja Iya. yang mau kerja sama gitu ya, mau Iya. yang ada di MOU tersebut gitu. Ya betul. Nah itu tadi yang pertama yaitu identitas yang ada di dalam MOU tersebut ya. Siapa saja pelaku-pelaku yang mau melakukan perjanjian tersebut. Itu identitasnya harus jelas, jangan sampai nggak jelas. Nah yang kedua Jis, apa dong yang harus perhatikan? Nah yang kedua itu lingkup kerjasamanya. Lingkup Iya, kerjasamanya. maksudnya MOU ini tentang apa nih sih gitu. Misalkan kalian lagi pembuatan project website atau mungkin waralaba bisnis kalian atau mungkin kerjasama supply produk kalian ke PT mana misalkan. Oh iya, atau menggarap produk bersama untuk iklan misalnya gitu ya? Iya bisa seperti itu, menggarap produk apa bersama gitu, menggarap iklan apa bersama gitu. Iya. Kayak gitu. Berarti yang kedua itu poinnya lebih ke tujuan ataupun maksud dibuatnya MOU tersebut. Iya. Oke. Terus yang ketiga nih apa nih? Nah selanjutnya adalah hak dan kewajiban masing-masing. Oke, hak dan kewajiban masing-masing Iya. yang ada di dalam MOU tersebut. Iya, contohnya misalkan Kebun Desain berkewajiban untuk bikin desain kemasan si A misalkan, bikin kemasan produk B, bikin kemasan produk C, nah gitu. Terus si pihak kedua misalkan berkewajiban untuk mempromosikan produknya misalkan. Pokoknya ditulis tugas masing-masingnya itu apa, kewajibannya apa aja. Terus yang haknya masing-masing itu apa gitu. Ya, jadi ya namanya MOU itu ya kerjasama harus jelas dulu apa kewajibannya, apa tugasnya, apa yang dia dapat itu harus jelas. Jangan sampai nggak jelas nantinya malah chaos gitu ya, malah berantem gitu kalau nggak jelas. Nah itu yang poin yang ketiga ya, harus jelas hak dan kewajiban masing-masing yang melakukan MOU tersebut. Terus masih ada nggak? yang harus Masih ada. Apa Itu aja? selanjutnya adalah pelaksanaan. Pelaksanaan. Ya, kita bikin perjanjian nih. Dilaksanakannya seperti apa sih gitu? Misalkan kita bikin project ya, bikin produk bersama misalkan. Produknya yang seperti apa nih? Gitu. Apakah kemasan ukurannya berapa? Isinya dalamnya gramnya berapa? Gitu. Warnanya warna apa? Atau mungkin untuk perjanjian waralaba ya. Harus ditulis juga misalkan spesifikasi warungnya ukuran berapa gitu. Menggunakan spanduk dari mana gitu. Oke. Jadi kayak semacam detail apa ya? Detail pelaksanaan ya. Iya, detail yang harus dikerjakannya apa nih gitu. Iya, jangan sampai umum gitu. Kamu harus ngiklan teh kemana gitu kan? Iya. Apakah ke televisi, apakah ke radio, apakah di majalah gitu? Jangan sampai nggak Iya. jelas kayak gitu ya. Nanti dia malah ngiklan di Instagram misalkan kayak gitu kan, yang harusnya di TV misalkan. Nah, dan ini justru di bagian ini yang harus hati-hati karena kadang
ada tuntutan yang di luar perjanjian gitu. Iya. Iya, kadang misalkan kemasannya kurang gede nih gitu misalkan. Oh, kita kan udah perjanjian sebelumnya gitu. Ukuran kemasan segini gitu. Udah ditentukan kan ya. Iya. Jangan sampai di tengah jalan tiba-tiba mau dirubah, ya harus rubah MOU tersebut gitu. Iya, harus dirubah lagi gitu. Iya, dan itu pasti berdampak ke semua hal gitu ya. Iya. Nah, oke, memang Terutama ke pembayaran juga. ke pembayaran, betul. Nah, seperti itu ya, itu beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat MOU. Nah, udah coba aku rangkumin ya. Yang pertama itu harus identitas kedua belah pihak harus jelas, ataupun identitas orang yang melakukan MOU itu harus jelas gitu ya. Kemudian yang kedua itu maksud tujuan dari MOU itu apa, ruang lingkup pekerjaannya itu apa gitu ya. Jangan sampai nggak jelas juga. Kemudian itu yang ketiga adalah hak dan kewajibannya. Nah, kewajiban orang yang melakukan MOU itu, yang bekerja sama itu apa aja, hak sama kewajibannya. Jangan sampai nggak tertulis, itu nanti malah saling nuduh-nuduhan gitu ya. Saling nuduh, benar. Kamu kerjain itu ya, apa nggak tertulis gitu kan. Nah, kemudian pelaksanaannya itu maksudnya harus detail gitu ya. Pas pelaksananya jangan sampai nggak detail, karena kenapa nanti jangan sampai yang ambigu gitu, menggunakan bahasanya yang ambigu tadi seperti yang sudah kami contohkan itu kayak ngiklannya itu kemana, jangan sampai dia tiba-tiba ngiklan di TV padahal maksud dari MOU itu perjanjiannya adalah di radio gitu, makanya harus detail iklan di radio kayak gitu ya. Selama periode apa gitu, berapa kali biayanya berapa gitu ya, harus jelas, jangan sampai nggak jelas. Nah, seperti itu ya, itu yang namanya MOU. Minimal 4 hal tadi yang harus diperhatikan ya, minimal 4 hal yang tadi yang harus diperhatikan seperti itu. Ada lagi apa lagi? Yang terakhir ini pembayaran, justru pembayaran, misalkan pembayarannya kapan, tanggal berapa gitu, setelah project selesai berapa hari misalkan. Itu harus jelas, itu jangan sampai kayak tadi ambigu, membingungkan, betul. Tadi ya udah 4 poin, dan yang terakhirnya itu adalah pembayaran. Yang poin kelima itu pembayaran. Jadi lagi-lagi harus jelas. Yang namanya perjanjian MOU memang harus sangat jelas, jangan sampai menggunakan bahasa-bahasa yang yang ambigu. Kalau perlu kamu sewa orang yang bisa bikin MOU itu bener gitu. Kalau memang perlu bantuan kayak gitu ya, bisa tolong bikinin MOU yang sesuai dengan keinginan kita. Nanti ditawarin gitu ke si orang yang keduanya, gimana, sepakat nggak, atau ada yang dirubah atau enggak, kayak gitu ya. Nah, seperti itu untuk MOU. Dan memang menarik sebenarnya dunia kerjasama ini gitu. Bahkan banyak juga yang udah bikin MOU itu tetap pada dilanggar gitu. Iya, padahal kan buat MOU itu biar lancar lah ya, tapi tetap aja nggak tahu sih, nggak ngerti orang Indonesia suka ngelanggar kayaknya ya. Ada lampu merah diterabas juga pada akhirnya. Tapi ya setidaknya kalau ada MOU itu tadi kan punya kekuatan hukum, kalau ada yang melanggar dan itu merugikan salah satu pihak itu bisa dituntut. Bisa dipengadilkan gitu. Dibawa ke meja hijau gitu ya, buat dipermasalahkan, buat diadili gitu. Apalagi udah nyampe merugikan salah satu pihak ya. Baik secara moral maupun apalagi material gitu ya. Itu udah pasti udah ada di atas materi, itu punya kekuatan hukum. Nah, seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Ada lagi nggak, Jis, terkait dengan MOU? Beberapa MOU bahkan menyertakan konsekuensinya. Oh iya. Misalkan ada pelanggaran nih, konsekuensinya apa? Biasanya ditulis di akhir, di lain-lain misalnya. Iya. Nah, biasanya kayak gitu. Tapi kalau misalkan yang lain-lain ini ya itu tergantung dari bisnis kalian juga. Iya, betul. Oke, itu ya pembahasan kita terkait dengan MOU. Mudah-mudahan bermanfaat sharing kita kali ini, dan teman-teman bisa mempraktekannya langsung gitu kerjasama. Iya, jangan yang berat-berat dulu lah. Sama yang sekelas bisnisnya misalkan, atau yang ke bawah gitu ya, buat
buat mencoba dulu kerjasama kayak gitu Iya. ya. Oke, thank you dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.